Meninggalnya monyong karena takut. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Jauhin kita Pak ya. Ya Allah, itu cara-caranya rupa. Sedangkan ingat Pak, yang namanya kematian, la maridun mahsusun, wala zamanun mahsusun, wala makanun mahsusun. Kematian itu nggak ada penyakit yang ditentukan Pak. Sugan sakit ini si anu bakal mati kagak Pak. Kematian. Ada kalanya orang cuma masuk angin mati Pak. Ada kalanya orang yang sudah parah sakit sembuh lagi. Kenapa? Wala maridun mahsusun. Kematian itu bukan sakit yang ditentukan, ajal Allah itu. Allah yang punya. Nah ini Pak. Wala makan wala zamanun mahsusun, tidak ada umur ditentukan, nggak ada kematian. Tuhan yang meninggal itu 70 tahun enak kita Pak kalau ada ketentuan begitu ya Pak ya. 70 tahun kita sekarang usia misalnya ini 69 tahun, siap-siap saya mau kerjaan saya ngaji mulu, ibadah mulu, tahajud mulu, orang udah tahu kita setahun lagi mau mati. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ayyuha al-mu'minun sa'altum ajrakum wa la taqatu min 'adabil sayyid. Sallallahu alaihi wa sallam rasulun nabiyul hamidul karim. Wa nahnu ala dzalika min as-sayyidin was-sakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sama-sama kita hormati yaitu guru kita Bapak Ustaz Taufik, dan sama-sama kita hormati para pengurus Majelis Taklim Al-Aqaba, dan saya hormati para jamaah pengajian yaitu Al-Aqaba. Puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat melaksanakan yaitu sholat subuh dengan berjamaah. Insyaallah akan dilaksanakan dengan taklim sebagaimana biasanya setiap hari Senin kita mengadakan taklim di Baitul Hikam ini. Mudah-mudahan dengan ibadah kita, salat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, baiklah. Pagi ini kita awali dengan membacakan surah Al-Fatihah yang mulia. Mudah-mudahan dengan dibacakan umur-umur yang mulia ini kita semua mendapatkan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. La dunya wa ila nabiy sallallahu ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Marilah kita sama-sama dari masyarakat segera guru kita menyampaikan temanya. Kita berikan terlebih dahulu yaitu salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bacanya salawat mudah-mudahan kita mendapatkan satu hikmah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Amin amin ya rabbal Amin ya alamin. Allah. Dipandu oleh Saudara Alif. اللهم صل وسلم وبارك عليه Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. سيد الكونين والثقلين والفريقين والمطمئن عالمين Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. هو الحبيب الذي تلقى شفاعته بكل حول بلا فحل متتابع Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Baiklah para bapak sekalian, kita simak perbicaraan apa yang disampaikan oleh guru kita. Kepada guru kita kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahlil baiti tahirin azmain. Syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila hadrati qutbi rabbani tuan awliya isna Muhyiddin Abdul Qadir Zailani qaddasallahu sirrahul ajiju sayyulillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila hadrati khususan min jamil ulama kutubillahi ta'ala fil masriqil adi ila maghribiha khususan ila hadrati Abu Hasan al-Asy'ari wa khususan ila hadrati Imam Ghazali wa khususan hadrati Imam Arba'in wa khususan ila hadrati Hajam Mu'alif kitab Syekh Jalaluddin Allahu junubahum wa ja'ala jannatan maswahum wa bi barakati muallifihim ikdi hajati wa man tabi'ani ikdi hajati wa man tabi'ani syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila arwahi abaina wa ummina wa zadina wa zadatina wa masyaihina wa ahibaina wa aqrabaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa radallahu junubahum wa ja'ala jannata maswahum syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fastajabna lahu wa nazzainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Allahumma ftah abwabal barakah, Allahumma ftah abwabar rahmah, Allahumma ftah abwabar rizki, Allahumma ftah abwabal jannah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ansa'na min ba'dihim qarnan akharin fa arsalna fihim rasulam minhum an ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun.
Qalal mala'u min qaumihi allazina kafaru wa kazzabu bi liqa'il akhirah wa atrafnahum fil hayati dunya ma hadza illa basyarum mislukum ya'kulu mimma ta'kuluna min wa yashrabu mimma tashrabun. Allahu alam bimuradi. Sumangsana kumangka kari-kari menjadikan kami mimbatihim setelahnya him ing kaum Nabi Nuh qaranan akhirin ing kaum yang lainnya hum utawi akhirin adun iku kaum Ad. Parsalna maka ngutus kami pihim terhadap kaum Ad rasulan ing utusan minhum sebagian daripada rasul hudan ingkang jeng Nabi Allah Hud alaihissalam. Ani ambudu ibadah kamu semua Allah ing Allah ma lakum tidak ada bagi kamu semua min ilahin ghairuh Tuhan selain daripada Allah. Apala tattaqun apakah tidak takwa kamu semua? Qalal malau min qaumihi allazina kafaru wa kazzabu bi liqa'il akhirah. Wa qala dan berkata malau sapa pemuka min qaumihim dari kaumnya Hud allazina kafaru sapa orang-orang yang kufur ya lajina wa kazzabu dan membohongkan ya lajina bi liqa'il akhirah dengan pertemuan di akhirat. Alhamdulillah puji syukur hakikat ke Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat sama kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita sampai akhir hayat kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, sebelum kita masuk ke materi bahwa Allah Subhanahu wa taala mengamanatkan di badan kita ada dua amanat yang harus kita jaga. Pertama adalah hifdzur ruh, harus menjaga ruh yang nempel di badan kita. Yang kedua adalah hifdzul jasad, menjaga jasad badan kita. Cuman kebanyakan orang bodoh suka terkecoh, di antaranya dia mendahulukan jasad dulu, sementara ruhnya tidak ingat dia. Jasad mani jasad ya, terus dicuci tiap hari, dimandiin tiap hari, dipakein baju bagus tiap hari ya. Sementara ruh dia lupa ada ruh di badannya. Padahal ingat Pak, jasad mah bisa hancur Pak, bisa musnah jasad mah. Paling kita dikubur 3 bulan hancur badan kita Pak. Tapi yang gak bakalan hancur adalah ruh yang akan berhadapan dengan hisaban Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu Pak ini kita memperbaiki ruh. Seperti ngaji ini sekarang, itu adalah tandanya orang ngaji adalah mencuci ruh kita Pak. Sholat mencuci ruh, dicuci. Karena awalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ruh kepada kita fitrah suci kita Pak. Maka kita kembali ke Allah Subhanahu wa taala, si ruh tadi harus suci lagi. Jangan kotor. Jadilah kita orang-orang yang berakal cerdas. Ya ulil albab, berakal pintar, supaya di mana kita bisa menempatkan mana yang harus dicuci duluan. Nah, diantaranya adalah ruh Pak. Dimana kan kapan orang-orang soleh Pak persoalan ruh ini Pak, persoalan ruh ketika dia mau dicabut dari badannya si ruh tersebut ini orang soleh berargumen dulu kepada yang nyabut nyawanya Pak. Dikatakan di dalam hadis annal malakul mauti iza qabada ruh yaqulul abdu la uti kamalam tu'mar bihi. Sesungguhnya malaikat maut apabila mengambil ruhnya seseorang, berkata itu orang yang tadi orang soleh tadi, kami tidak akan memberikan ruh kami kepada engkau hei malaikat maut selagi engkau tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Argumen dulu dia, ngedalil dulu si ruh kalau ruhnya orang soleh.
Bayakulu kata malaikat malakal maut, amaruni robbi bijalin, sudah memerintahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kami untuk mencabut nyawa engkau. Kemudian ruh berargumen lagi, kata ruh begini, hei malaikat malakal maut, inna robbi kholaqoni wa adkhilni fi jasadi walam takun inda zalika mai. Ya malaikat malakal maut, kami tuh dimasukin sama Allah subhanahu wa ta'ala, ditempelin sama Allah subhanahu wa ta'ala ke jasad kami, keluarnya dari jasad kami pun harus beserta Allah. Kagak mau kami gak beserta Allah. Tuh rupa ngadu argumen sama malaikat malakal maut, kagak mau dia dikeluarin dari badannya tanpa disertai Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang soleh, kepengen gitu kayak begitu baik. Nggak mau saya, ya Allah, dicabut nyawa saya kalau engkau tidak menyertai saya, ya Allah. Nah ini. Kemudian Pak Yarzul malakal maut ila qaitala wa yaqulu inna abduka fulanan yaqulu kaja wa kaja. Kemudian malaikat malakal maut lapor ke Allah, ya Allah, si Anu bin Anu orang Gang Jambu begitu mau dicabut nyawa sama kami, kata malaikat malakal maut sama saya, dia berargumen kagak mau dia dikeluarin ruhnya tanpa engkau menyertainya. Tuh ya Allah, gak mau dia, ya Allah. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala menginstruksikan ke malaikat malakal maut, sadaqar ruhul abdi, sudah benar itu ruh hambaku, kata Allah. Itu ruh hambaku, gak sembarangan ruh itu malaikat malakal maut. Caranya kata Allah subhanahu wa ta'ala, caranya kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya malaikat malakal maut maktubun bismillahi apa yurawiyuhu iyaha fa ijaro'aha ruhul abdi yakhruju manasatin. Hei malaikat malakal maut, ketika ruh orang Gang Jambu, orang soleh tadi pengen keluar engkau, tulis namaku di telapak tanganmu dan perlihatkan si namaku itu ke orang yang mau dicabut nyawa. Ketika dia melihat namaku, dia akan pengen keluar. Wah, makanya orang ya dicabut nyawa ketika nggak ada yang udah ngatain la ilaha illallah, meninggal ya Allah. Nikmat kan? Kita ngaji tuh pengen begitu Pak, pengen begitu. Akhir hayat kita la ilaha illallah, meninggal ya Allah. Nikmat, ya Pak ya. Ya Allah, nikmat. Keistimewaan ruh yang kedua adalah fala yahruju luhur mu'min hatta makanahu fil jannah wala yang juru ila abawaihi wala yang juru ila auladai inda zalik min asyik zalikal makan. Ruhnya orang mukmin mah kagak sembarangan Pak. Hatta makanahu fil jannah, hingga harus diperlihatkan dulu tempatnya dia di surga, baru dia mau keluar Pak. Gitu. Wala yang juru ila abawaihi wala yang juru ila auladihi, tidak melihat bapaknya yang hadirin, anaknya yang hadirin, orang lain yang hadirin ketika syakaratul maut. Malaikat Ijroil, malaikat Jibril memperlihatkan surganya Allah, kagak melihat kita mah. Kita mah bisanya nangis, keluarga nangis semua. Enggak tahunya si jasad yang ngap-ngapan tadi mau dicabut nyawa sama Allah subhanahu wa ta'ala, dia lagi diperlihatkan keindahan surga sama Allah Pak. Nah ini sebaliknya Pak, orang mukmin fala yakhrujul mu'min hatta yarahu makanahu finnar. Sebaliknya orang munafik Pak, orang munafik diperlihatkan sama Allah subhanahu wa ta'ala neraka tempat pulang dia. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa yaral mu'minu makanahu fil jannah wal munafiqu makanahu finnar? Ya Rasul, gimana Allah memperlihatkan tempat bagi orang mukmin di surga dan tempat bagi orang munafik di dalam neraka? Gimana caranya Allah memperlihatkan? Kata Rasul begini, inna Allah ta'ala khalaqa Jibril alaihi salam fi asani surati wala janaihi laiman maktubun suratul jannah wa ma fiha minan naimil jannah wa ala janaini al yusra maktubun syawratun nar wa ma fiha min iqabillah wal hayat wal aqrib wa zabaniyah. Hei para sahabat, cara memperlihatkan Allah kepada orang yang syakaratul maut, bahagia atau tidaknya, surga atau nerakanya, Allah perlihatkan. Allah menjadikan malaikat Jibril
kedua sayapnya malaikat Jibril itu dibentangkan, Pak. Kalau dibentangkan dia dari kanan, Allah suratul Jannah, ada gambar surganya, Pak. Dibentangkan sama malaikat Jibril ketika ngap sakaratul maut, diperlihatkan sayapnya yang kanan dibentangkan sama malaikat Jibril, tergambar surga, keindahan surga, kenikmatan surga. Hingga dia terlena dengan kenikmatan itu, keluar rohnya saking senangnya dia melihat surga, meninggalnya senyum, Pak. Orang melihat surga mau gimana nggak senyum? Ya Allah, kepengen kita kayak begitu tuh, Pak ya. Kepengen kita kayak begitu. Diperlihatkan sama Allah surga, ya Allah. Kemudian sebaliknya wa'ala janahil yusra, ketika malaikat Jibril membentangkan sayapnya yang di sebelah kiri, maktubun suratun nar, ditulis atau diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala gambar neraka, di mana di dalam neraka itu min iqabillahi taala, banyak siksaan-siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal hayati wal aqrib wa zabaniyah, diperlihatkan sama manusia yang tadi munafik, yang ngap-ngapan lagi dicabut nyawa, diperlihatkan ular, diperlihatkan kalajengking, diperlihatkan jabaniyah sama Allah. Ya Allah, lagi digebugin orangnya, diperlihatkan, Pak, di neraka. Makanya dia saking ketakutan meninggalnya, Pak, dia keluar ruhnya, meninggalnya melotot karena takut ya. Meninggalnya monyong karena takut. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik, jauhin kita, Pak ya. Ya Allah, itu cara-caranya ruh, Pak. Sedangkan ingat, Pak, yang namanya kematian, la maridun mahsusun wala zamanun mahsusun wala makanun mahsusun. Kematian itu nggak ada penyakit yang ditentukan, Pak. Sugan sakit ini si anu bakal mati kagak, Pak. Kematian ada kalanya orang cuma masuk angin mati, Pak. Ada kalanya orang yang sudah apa namanya, sudah parah sakitnya sembuh lagi. Kenapa? Wala maridun mahsusun, kematian itu bukan sakit yang ditentukan, ajal Allah itu. Allah yang punya. Nah ini, Pak. Wala makan wala zamanun mahsusun, tidak ada umur ditentukan, nggak ada kematian, Pak. Tuhan yang meninggal itu 70 tahun enak kita, Pak, kalau ada ketentuan begitu ya, Pak. 70 tahun kita sekarang usia misalnya ini 69 tahun, siap-siap saya mau kerjaan saya ngaji mulu, ibadah mulu, tahajud mulu, orang udah tahu kita setahun lagi mau mati. Nggak ada kayak begitu, Pak, kematian. Wala zamanun mahsusun, tidak ada umur ditentukan, nggak ada. Rahasia Allah. Ini, Pak, biar kita sadar nih, Pak. Ya, nggak tua, nggak muda, ketika memang habis kontrak kita di alam dunia, mati kata Allah, mati, Pak. Ini, Pak. Kemudian wala makanun mahsusun, tidak ada tempat yang ditentukan sama Allah untuk kematian. Kadang-kadang ya, kadang-kadang kita yang lagi merantau ke Tangerang, pulang ke Jawa matinya, Pak. Ya, masih mending di Jawa mah, ini yang khawatir gitu, Pak, kayak yang khawatir di tempat maksiat kita, Pak. Itu yang khawatir kita. Ya Allah, kalau di tempat maksiat udah jelek kita, Pak. Karena Allah tidak menjanjikan wala makanun mahsusun, tidak ada tempat yang ditentukan untuk kematian, nggak ada. Bisa lagi narik pancing, mungkin Pak Haji Salmi lagi narik pancing mati. Ya, ada kematian. Ya Allah, itu kan rahasia kematian. Nah ini, Pak, ya Allah, ya soal kematian. Tergeletaklah kita tergeletaklah kita jadi bangkai ketika Allah Subhanahu wa taala sudah melepaskan ruh kita. Geletak aja. Orang nengok di situ cuman bisanya nangis. Patab kok badan bila harkatin, waradijlani bila harkatin. Badan sudah tidak bisa gerak, kemudian kedua kaki sudah tidak bisa gerak. Wala ainun layang zuru lahumah, mata sudah nggak bisa melihat. Wal uzunani layas lasam lahumah, pendengaran sudah tidak bisa mendengar. Wal badan la ruhalahu, badan tidak ada ruhnya, geletak. Yang dulu mah dipuja, dipuji, digagah-gagahin, diurus, dirawat badan kita, sekarang mah ditinggalin orang.
orang jenazah, mau gimana? Yuk ya Allah, yang dulu mah kalau dipakein bajunya juga sampai rela dia korupsi, pingin baju bagus, pingin seanu, ya Pak ya, pingin mandi susu segala enak, rela dia korupsi untuk nyenengin badan dia. Ketika sudah nggak ada yang mau nemenin Pak, ada. Katanya bini sehidup semati, bohong Pak. Kalau sudah mati bakal kagak mau ya, ke kuburan kagak mau ya Pak ya. Tinggalin kita ya Allah sendirian. Sedangkan Pak, yang abadi adalah ruh. Masuk kita ke dalam kubur Pak, semua putus kecuali yang ikut ke dalam kubur. Ngaji kita ikut ke dalam kubur, amal kita yang ikut ke dalam kubur itu Pak. Ngaji ikut ke dalam kubur, sholat ikut ke dalam kubur, tahajud malam ikut ke dalam kubur, duha ikut ke dalam kubur. Itu amal kita yang ikut ke dalam kubur Pak. Perkara punya rumah gedong, perkara kita punya rumah gedong, mobil bagus ditinggal Pak semua. Bini cakep ditinggal. Yang tadi tuh yang ikut mah amal kita. Amal jelek juga ikut Pak. Misalnya orang tukang joget di organ tunggal, ikut Pak amalnya. Jangan salah, ngikut dia ya Allah. Tukang ngaduin ayam ikut, tukang judi ikut amalnya Pak. Kalau tidak ditobatin di dunia, maka supaya dia jangan ngikut ya. Mungkin kita lagi muda belum kenal akobah, belum kenal pengajian, mungkin kita tobatin sekarang Pak biar nggak ngikut dia Pak. Ya Allah, pada usia segitu saya ya Allah, tukang kejanda melulu misalnya Pak ya, tukang ngebobonceng janda melulu saya ya Allah, tobat saya, tobatin ngomong apa-apa. Ya subhanallah. Nah itu Pak, supaya apa? Supaya nggak ngikut amal jeleknya, supaya ingat-ingat sama kita Pak ya. Habis sholat kita ingat-ingat apa dulu selagi muda saya, dosa apa selagi muda saya, ya Allah. Nah ini Pak, kemudian dikuburlah kita Pak ceritanya. Kimusoni menjelaskan kaifa halul abdi fil lahdi, gimana tingkah kita setelahnya kita dikubur. Dibaringkan di dalam kubur kita, ingat sama kita Pak, la yuro ahadan wala aban wala aman wala auladan wala ashaban wala pirosan wala ikhwanan. Kita tidak melihat seseorang, tidak melihat bapak kita, tidak melihat bini kita, tidak melihat anak kita, tidak melihat teman-teman kita, tidak diamparin kita, wala ikhwanan, tidak ada saudara kita Pak, dikubur sendirian kita dikubur Pak. Ya Allah, sendirian kita dikubur. Subhanallah. Walau lam yura rabban kariman faqad khasira khusranan najiman. Ketika di alam dunia ruh kita tidak dikenalkan Allah, rugi kita Pak. Enggak ada yang nemenin kita, mau gimana? Makanya bersyukur kita bisa mengenalkan ruh kita ke Allah saat ini Pak ya. Bisa mengenalkan ruh kita ke Kangjeng Nabi lewat sunnah-sunnah kita. Itu yang akan nemenin kita Pak. Itu yang akan nemenin kita. Mudah-mudahan kita sadar ya. Mudah-mudahan kita sadar. Ingat-ingat sama kita selagi muda kita sudah kerjain apa aja ya Pak ya. Ingat-ingat sama kita biar kita bisa nobatin, biar nggak ngikut amal jelek kita tadi. Nah itu Pak, ya akhlak kita kali ini. Kemudian ini ayat adalah surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala turunkan di Mekah, di mana isinya surat Al-Mu'minun ini adalah Kangjeng Nabi, Allah Subhanahu wa taala lagi mengingatkan ke Kangjeng Nabi, lagi membahagiakan ke Kangjeng Nabi, cerita-cerita kisah para nabi. Muhammad, perjuangan para nabi sebelum engkau, ada yang kemarin gitu ya, ada kayak kaum Nabi Allah Nuh alaihissalam sampai dibanjiri sama Allah Subhanahu wa taala, direndam kaumnya Nabi Nuh gara-gara inkar ke Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi Allah Nuh alaihissalam pada akhirnya karena sudah tidak kuat dengan ejekan disebut Nuh gila, Nuh orang gila, digitu-gituin sama kaumnya. Nabi Allah Nuh alaihissalam kemarin mengangkat tangan ke Allah, ngedoa ke Allah, doanya begini, Robbing surni mimma kadzabun,
ya Rob, tolongin kami apa yang mereka bohong dustakan kepada kami. Akhirnya diajab kaum Nabi Allah alaihissalam. Kemudian yang akan diceritakan di ayat ini adalah kaum Nabi Allah Hud alaihissalam, disebut kaumnya adalah kaum Ad, Pak. Nah ini sama bentuknya kaum Ad ini atau kaum Ad ini atau Nabi Allah Hud alaihissalam ini mempunyai kaum namanya kaum Ad, sama dia Pak, umat dan diserahin sama Allah. Nabi Hud berdoa ke Allah Subhanahu wa taala, Rabbing surni mimma kadzabun, ya Rob Tuhan kami, tolongin kami apa yang telah mereka dustakan. Disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Cuman siksaannya ini imam beda Pak. 6 bulan berturut-turut berkepanjangan kemarau, kemudian dikasih angin topan Pak. Nah ini kaum Nabi Hud ini. Nabi Allah Hud alaihissalam punya kaum namanya kaum Ad. Hidupnya kaum Ad ini di antara Yaman dan Oman, Mak. Di antara Yaman dan Oman, tinggalnya tuh kaum Ad itu di antara Yaman dan Oman, dekat Arab Saudi lah kira-kira di situ. Dia mah orang bukan dari Palestina ya, di antara Yaman dan Oman. Kemudian Nabi Allah Hud alaihissalam ini generasi setelahnya Nabi Allah Nuh alaihissalam, 4 generasi atau 5 generasi kemudian timbul lagi kaum namanya kaum Ad yang Allah siksa. Nah ini Pak, kaum Ad ini. Jadi dari Sam terus ke bawahnya nanti ada kaum Nabi Allah, nanti turun lagi nabi namanya Nabi Hud alaihissalam, dia punya kaum Ad, setelahnya Nabi Allah Nuh alaihissalam 4 sampai 5 generasi kemudian. Nah ini celakanya kaum Ad ini adalah kaum terkenal kayanya Pak, kaya raja dia pada kaya, dari hasil bumi kayaknya Pak, pertaniannya Pak bagus, dia hebat. Kemudian kaum Ad adalah kaum yang dimana kuat badannya, badannya kuat dia, kaum Ad ini Pak. Kemudian kaum Ad ini adalah cuman kejelekan kaum Ad ini adalah kaum yang sombong Pak, kaum yang penyembah berhala Pak. Kaum Ad ini kaum yang menolak ajaran Nabi Allah Hud alaihissalam, kagak mau Pak ajaran Nabi Allah Hud alaihissalam. Ketika Nabi Allah Hud berdakwah ke Allah, berdakwah untuk menuhankan selain daripada untuk menuhankan Allah, malah kaum Ad ini ingkar semuanya, kagak mau dia. Maka pada akhirnya Nabi Allah Hud alaihissalam berdoa ke Allah, Rabbing surni mimma kadzabun, tadi doanya Pak. Akhirnya diajab sama Allah Subhanahu wa taala. Kaum Ad ini dengan doanya Nabi Allah Hud alaihissalam beda dengan Nabi kita Pak. Nabi kita dakwahnya Pak sampai dilemparin, disambitin batu sampai ngalir darahnya Pak. Di Taif waktu itu Pak ya, umatnya kagak diserahin ke Allah Pak. Kagak diserahin ke Allah kayak kaum sebelumnya Pak. Sedangkan janji Allah dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa kepada seseorang kalau di mana ada Rasulnya di situ Pak. Jadi gak bakal disiksa sama Allah Subhanahu wa taala selagi kanjeng Nabi masih tidak menyerahkan kepada Allah Pak. Makanya umat kanjeng Nabi Pak ya, segimana hebat maksiatnya ke Allah, enggak disiksa sama Allah. Justru yang maksiat ke Allah itu lebih senang, dia bajunya bagus-bagus Pak ya. Ya Allah. Nah, karena umatnya kagak diserahin sama Allah. Nah ini bedanya Pak. Kaum Ad disiksa sama Allah. Siksaan yang pertama adalah Pak, buat kaum Ad, kaum yang menentang Nabi Allah Hud, ajaran Nabi Allah Hud alaihissalam, dikasih kemarau panjang, dia kekeringan selama 6 bulan berturut-turut, dia kering. Tetapi kaum Ad bukannya iman ke Allah Subhanahu wa taala, malah nambah dusta, malah nama-nama membohongi ke Nabi Allah Hud alaihissalam. Pada akhirnya kaum Ad ini diajab sama Allah Subhanahu wa taala dengan ajaban, yaitu diturunin angin topan, puting beliung dia turun. Tinggal bilang Allah ke angin, mau gimana coba cara? Kata Allah, "Hai angin, ajab tuh kaum Hud itu, kaum Ad itu, ajab, diajab turun tuh angin puting beliung Pak, hancur badannya semua Pak.
berkeping-keping badan sampai badan-badannya hancur. Udah diperingatkan 6 bulan lamanya kekeringan, dia kagak sadar-sadar. Pada akhirnya sama Allah Subhanahu wa taala dimusnahkan dengan doanya Nabi Allah Hud alaihissalam, Rabbing surni mimma kazzabun tadi, Pak. Itu mengabadikan Allah Subhanahu wa taala kuat di surat Al-Mu'min ayat ke-31. Kata Allah, summa angsa'nahum min ba'din qarnan akhirin, kata Allah. Kemudian kami jadikan adalah min ba'din setelahnya kaum Nabi Allah Nuh alaihissalam qarnan akhirin, yaitu kaum yang lainnya. Siapa kaum yang lainnya? Ad, tafsirannya mereka adalah kaum Ad. Parsalna fihim rasulam minhum, kemudian kami mengutus kepada kaum Ad utusan yang bernama Nabi Allah Hud alaihissalam, di mana dakwanya Nabi Allah Hud alaihissalam, in ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun, kata Nabi Allah Hud alaihissalam. Hei kaumku, ibadah kamu semua Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Apalah takut, apakah kamu tidak takut gitu semua? Akan tetapi jawaban kaum Ad, kaum Nabi Hud alaihissalam, dia ngomong begini. Qalal malau min qaumil ladzina kafaru wa kazzabu biliqa'il akhirah wa aqrabnahum fil hayatid dunya wa qalal malau, kata mereka semua pemuka-pemuka kaum Nabi Allah Hud alaihissalam, yaitu orang-orang kufur ke Allah, wa kazzabu biliqa'il akhirah, mereka membohongkan pertemuan kita di akhirat. Nggak ada itu yang namanya bahas, katanya. Ingkar, dia tidak ada yang namanya dibangunkan di dalam kubur, kagak ada. Orang sudah mati mah ya udah. Tuh, itu ingkarnya kaum Ad, tuh, Pak. Jadi kalau ada orang sekarang nih, pejabat atau siapa, udah nggak usah mikirin akhirat lu. Udah nggak bakalan dibangunin di akhirat, enggak. Itu kaum Ad, Pak, itu antek-anteknya kaum Ad tuh, mungkin nyompor salah satu cucunya tuh, Pak. Kalau ada yang ngomong begitu tuh, Pak. Kaum Ad itu nggak percaya dia bakal dibangunkan di dalam kubur, nanti dibangkitkan di dalam kubur, kagak percaya dia, Pak. Itu kaum Ad, Pak. Wa atrobnahum fil hayati dunya, padahal kata Allah wa atrobna, dan memberikan kenikmatan buat kaum Ad kami di dalam dunia. Gimana kayanya itu kaum Ad, termasuk Nabi Allah Hud juga orang kaya. Gimana kami berikan kenikmatan di dunia, Pak, kaya-kaya dia, senang-senang semuanya dia di dalam dunia. Dia ngomong begini, mahaja illa basrum mislukum, mahaja, ini Rasul nih, ini Hud alaihissalam, illa basrum mislukum, manusia biasa seperti kita semua. Hud itu seperti saya, kata dia tuh, Pak, seperti saya. Takulu mimma takulun minhu wa yashrabu mimma tushrabun. Hud makan seperti saya, minum seperti saya. Apa istimewanya Hud? Begitu tuh kaumnya, Pak. Apa hebatnya itu Hud? Kecuali Hud misalnya makan batu, boleh saya tuh ikut sama Hud. Kecuali Hudnya bisa terbang misalnya, boleh saya ikut ke Hud. Ini mah Nabi Allah Hudnya aja, yakulu mimma takulun minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Dia makan seperti saya, makan pete, makan sambal dia seperti saya, makan durian seperti saya, minum juga seperti saya. Ada kopi pahit dia diminum, ada teh manis dia minum, ada air putih dia minum, kayak saya sama. Apa istimewanya Hud alaihissalam? Kata kaumnya itu, Pak. Kata kaumnya, ya Allah, ya. Walakin nata'tum basyaram mislukum innakum zal khasirun. Yakin kamu kalau nurut ke manusia seperti Hud tadi, innakum zal khasirun, kami rugi, semua kamu rugi. Jangan ngikut ke Hud, rugi kamu kalau ngikut. Orang seperti kita nggak ada istimewanya, Hud mau gimana sih? Ya Allah, begitu tuh, Pak. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya'idukum annakum izamutum wa kuntum turaba wa ijaman innakum mukhrajun. Jauhi sama kamu semua ajakan-ajakan Hud,
Dimana ketika kamu mati, udah kalau mati kamu turoban jadi tanah, pejoman jadi tulang belulang, udah segitu, nggak ada dikeluarin lagi, nggak ada dibangunin lagi, kagak ada. Orang yang sudah mati mah jadi tanah, orang yang sudah mati mah udah hancur badannya, tinggal tulang, tulangnya dikeluarin lagi, pada dikeluarin lagi tuh Pak tulang. Kalau di Mekah Pak, kalau di sini mah enggak ya Pak ya. Kalau di Mekah kan ada jangka waktu 1 tahun atau 2 tahun kemudian itu si lubang kubur dibuka kembali. Kalau dia bentuknya tulang-tulang di bawah tuh Pak, tulang-tulangnya kayak di Makla, kayak di Baki, di bawah. Tahu nggak ada dirahasiakan sama pemerintah Arab Saudi di mana tulang manusia di bawahnya, kagak tahu. Mungkin kalau dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu tulang manusia udah numpuk kali banyak. Kalau dilihat kita udah kayak gunung kali. Cuman istimewanya orang Arab Saudi ketika dalam jangka waktu 1 tahun atau 2 tahun si jenazah tersebut masih ngegojot utuh, itu dihargai Pak, nggak bakalan diganggu-ganggu Pak. Contohnya Syekh Nawawi Tanah Harap. Syekh Nawawi Tanah Harap berapa tahun kemudian, 4 tahun kemudian, begitu dibuka lubang kuburnya, dia kuburannya beda, kayak kita Pak, dia dicor Pak, atasnya ada coran, samping-sampingnya dicor, ditaruh aja begitu Pak. Dia tuh karena panasnya lain, orang Arab panasnya lain, suhu panasnya kayak dibakar gitulah. Nah, kemudian 4 tahun kemudian dibuka tuh tutup corannya, nah ada ngegojot aja. Istimewa itu orang, nggak sembarangan ya, nggak rusak dimakan panasnya itu apa hawanya Arab Saudi, nggak dimakan cacing tanah, nggak dimakan apa tuh, jadi istimewa dia. Begitu pula Maimun Jubair sekarang. Maimun Jubair begitu dibuka dia masih utuh bergojot Pak. Itu orang-orang soleh kayak begitu Pak. Orang-orang soleh kayak begitu Pak. Cacing aja kan gak demen ke daging kita, pahit katanya. Suka ngaji sih dia Pak. Kalau kagak suka ngaji mungkin dirontoknya Pak. Ketika meninggalkan manusia 3 hari kemudian, menurut Tabiul Gopili nih Pak, 3 hari kemudian betus perutnya Pak. Gitu Pak. 3 hari itu waktunya. Kemudian seminggu kemudian dilihat lagi dikerubuti belakang semua buat, ya Allah, habisnya itu sebulan, habis sebulan semua Pak, tinggal tulang melulang. Nah ini Pak, kalau ke orang-orang solema itu sebelah mah kedemen, orang suka jikiran, orang suka ngaji, orang suka ibadah, ini kakak mau saya. Pahit darahnya, pahit lagi balik lagi ke belakang, kagak mau, dijagain Allah Subhanahu wa Ta'ala, jasadnya aja dijagain. Tuh, ya Allah, orang soleh kayak begitu Pak. Ya Allah ya. Jadi kata orang kaum Ad, udah meninggal mau udah nggak ada lagi dikeluarin, kamu tulangnya dibuang, kamu tulangnya udah beres, begitu kata kaum Ad. Hayhata lima tu'adun, jauh banget itu sangkaan kamu bakal dibangunkan, bakal dihisab, bakal ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam mahsyar. Kagak ada kayak begitu. Apa yang dijanjikan kata Nabi Allah Nuh alaihissalam, kata Nabi Allah Hud alaihissalam, kagak ada kayak begitu. Kata kaum Ad, illahiyya hayatuna dunya namutu wa nahya, illahiyatuna dunya namutu wa nahya. Artinya ketika kita ketika kita hidup di alam dunia kemudian mati, udah segitu doang, nggak ada dibangunin lagi. Itu kaum Ad ingkarnya, nggak ada kata dia baas atau bangkit di dalam kubur, kagak ada. Wa mana bima pengusin, tidak ada. Nah, wa mana bima pengusin, tidak ada. Nanti kita dibangkitkan lagi di alam kubur, nggak ada. Tidak ada dibangkitkan lagi di dalam kubur, kagak ada. Kemudian kata kaum Ad, in huwa illa rajulun taru ala Allahi kajiban wa man nahnu lahu bimu'minin. In huwa, kecuali tadi illa rajulun taru adalah seorang laki-laki yang mengada-ngada harus menyembah Allah, ngada-ngada katanya, harus menyembah Allah segala. Ya Allah, wa man nahnu lahu bimu'minin, kami tidak akan percaya ke Hud. Orang makannya kayak saya, minumnya kayak saya, bahkan dia mah sekali-kali minumnya kopi pahit. Wih, bagaimana saya percayanya ke dia? Ya Allah. Pada akhirnya bahkan tidak sedikit orang
yang mengatakan gila ke Nabi Allah Hud. Begitu perjuangan umat sebelum kaum Muhammad tuh memperjuangkan agama Allah segitu. Ridho lillahi ta'ala. Kemarin kita cerita Nabi Allah Nuh alaihissalam diiring-iringi anak kecil sambil berkata si anak kecil, gila, begitu Pak. Orang gimana gila nggak gilanya kalau menurut otak manusia bikin perahu di daratan. Kalau kagak tahu kan disebut gila itu orang bikin perahu di daratan. Makanya anak kecil ngiring-ngiring dia, gila. Kemudian yang kedua adalah Nabi Allah Hud alaihissalam sama kaumnya, kaum Ad namanya, digila-gila Nabi Allah Hud. Mau gimana nggak gilanya kalau menurut otak yang bodoh, manusia setelahnya mati bakal dibangunkan lagi di dalam kubur. Kan itu pemikiran orang bodoh, orang gila katanya. Kalau nggak beriman kita ke Allah, nggak beriman. Kita juga pasti ngomong begitu, Hud gila kalau nggak iman. Berhubung kita ada iman, percaya bahwa manusia itu bakal dibangkitkan di dalam kubur, kita mah percaya. Nah, ini Pak. Jadi pada akhirnya saking Nabi Allah Nuh alaihissalam, saking Nabi Allah Hud alaihissalam ini, ketika sudah diingkari ajakannya, bahkan dicaci maki, bahkan digila-gila, Nabi Allah Hud alaihissalam ini pada akhirnya ngangkat tangan ke Allah. Nabi ngangkat tangan Pak, nggak ada yang ditolak. Kata Allah, kata Nabi Allah Hud alaihissalam, qala rabbing surni mimma kazzabun qala amma qalil la yusbihanna nadimin. Ketika Nabi sudah ngangkat tangan, ya Rob, Tuhan kami tolongin kami apa yang mereka bohongi. Sakit hati kami. Gitulah bahasa kitanya. Akhirnya diajab, nggak lama lagi Nuh saya ajab mereka. Mimakola amakolilun, sebentar lagi saya ajab mereka. Layus bihunna nadimin, mereka bakal menyesal semuanya ketika sudah ajab datang. Tuh, makanya hati-hati kita, gambaran kita kalau kalau nyakitin orang lain, takut hatinya sakit. Doanya dikabul Allah Pak, orang dijolimin doanya dikabul Allah. Apalagi orang soleh yang dijoliminnya, ngajinya rajin, disakitin sama kita, yang khawatir kita ngangkat tangannya. Kalau ngangkat tangan orang dijolimin sama kita, ya Tuhan, hati-hati kita, doanya orang soleh itu dikabul Allah, ngetin sama kita, ya Allah, ya. Dikit lagi Pak, wa khajatum sayhatu bil haqqi fajamnahum gusan fabudali qaumiz zalimin. Fawajadnahum sayhatu, fawajadna maka menyiksa terhadap kaum ada sayhatu, suara gemuruh angin topan Pak disebutnya anginnya. Puting beliung bahasa kitanya. Si angin tersebut sayatul jadu wa ilaki kainun, si gemuruh tadi gemuruh siksaan, pajalnahum gusan, maka kami menjadikan kepada kaum Ad tadi gusaan, berterbangan kayak sampah yang gak ada gunanya Pak. Badannya berterbangan semua, hancur badannya semua Pak, kayak sampah yang gak ada gunanya, ketebak angin tadi, angin topan Pak. Ya Allah, lamanya angin topan 7 hari Pak, 7 hari 7 malam lamanya itu angin topan. Hancur semua. Kita jangankan 7 hari 7 malam ya Pak ya, terjadi di mana tuh, di Jepang ya, di angin topan per detik hancur semua Pak, gedung-gedung, mobil ke bawah terbang, apalagi badan kita yang enteng begini. Mobil aja bisa ke bawah terbang, kapal aja bisa hancur kok, yang besi, badan kita pun bukan besi, kulit, tulang, hancur badan kita Pak, angin topan Pak. Nah itulah cerita-cerita kisah-kisahnya para nabi sebelum nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memperjuangkan supaya umatnya menyembah Allah itu susah ya Pak. Kita mah alhamdulillah ya ketemu nabi enggak ya Pak ya, cuman cerita-cerita di Al-Quran, cerita-cerita di hadis, cerita-cerita para guru kita, tapi kita iman ke Allah, bersyukur kita mah ke Allah, bersyukur Pak ke Allah. Mudah-mudahan bapak-bapak bermanfaat ya. Mudah-mudahan kita bisa sadar sesadar-sadarnya ya.
Apalagi kita sudah usia segini, usia tua nih Pan ya, di atas 50 tahun ke sana udah siap-siap kita membersihkan ruh kita ya, yang dimana si ruh itu yang abadi, yang akan mempertanggungjawabkan kita di alam dunia ini. Badan mah ingat bisa hancur Pak, bisa hancur semua badan, tapi ruh kagak bisa hancur Pak. Mudah-mudahan dengan adanya kita ngaji ini terus kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih inilah apa yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Para jemaah sekalian, barangkali ada pertanyaan cuma satu arah saja karena waktu sudah pada siang. Silakan Pak, ada yang bertanya barangkali. Nah, itu. Baiklah, kita tutup dengan doa, yaitu doa Sayyidul Istighfar dilanjutkan dengan doa hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Khalaqtani Khalaqtani wa ana abduka wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ana ala ahdika wa wa'dika wa wa'dika astata'tu a'udzu bika bika min syarri ma sanatu a'udzu laka bi ni'matika alayya wa abuhu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan yang selainnya doa mengakhiri pula ayat itu sementara kurang lebihnya mohon wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depin. Hijrah ya, hijrah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to